akan ajak pemirsa terlebih dahulu untuk berdiskusi membahas keamanan transportasi laut. Telah hadir di studio Metro TV Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Eva. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan Pak Sofyan, Ketum Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Kalau dalam case KM Barcelona 5 untuk ketersediaan life jacket, life raft atau life ring, apakah tersedia semua? Ketika saya lihat di pemberitaan, life draft itu ada. Life jacket pasti karena penumpang semua pakai life jacket. Cuma saya lihat life draftnya nggak turun gitu loh. Kenapa bisa tidak turun? Ya bisa jadi tidak dioperasikan oleh para krunya. Saya rasa kan itu tanggung jawab kru ketika tanggung jawab ABK? ABK, ya boleh bilang ABK. Itu kan tanggung jawab ABK. Makanya di setiap kapal penumpang itu, setiap ABK itu diwajibkan punya sertifikat CCM. Crisis and Crisis Management. Artinya mereka sudah mendapat pelatihan bagaimana mengendalikan penumpang. Supaya tidak panik? Tidak panik. Nah, akhirnya mereka bisa menurunkan itu yang namanya life raft tadi. Oke, tapi kalau kita lihat case KM Barcelona 5, penumpang iya pakai life jacket. Iya, pakai. Tapi spontan karena panik langsung melompat ke laut tanpa ada komando saat itu. Nah, artinya crowd crisis management tidak berlangsung, tidak berjalan. Ya. Oke, masalahnya di mana? Kenapa sudah ada crowd crisis management tetapi tidak diaplikasikan? Semestinya dalam emergency situation harus ada master command ketika harus meninggalkan kapal. Master command dari? Dari nakoda. Dari nakoda. Dari seorang master. Jadi kalau di kapal itu nakoda itu master. Jadi, itu harus ada master dari abandon ship baru kita harus boleh turun. Tapi ini saya lihat. Jadi penumpang mengambil inisiatif sendiri untuk turun. Oke. Dan tadi Anda sebut sebetulnya harus ada komando dari nakoda. Sebelum surat persetujuan berlayar atau SPB dikeluarkan, apa saja yang harus di checklist, indikator apa saja? Sebelum SPB terbitkan itu, nakoda atau master itu harus membuat namanya Master Sailing Declaration. Artinya dia menyatakan bahwa kapalnya itu dalam keadaan layak laut. Layak laut dalam dokumennya, layak laut dalam alat keselamatannya, layak laut untuk krunya. Ada berapa komponen itu untuk layak laut. Itu baru diserahkan ke Sabandar, nanti Sabandar. Nah, jadi yang fakta yang ada banyak beredar di Indonesia ini, banyak kapal-kapal itu, apalagi kalau untuk kapal yang under 500, yang tabut itu, ada master yang bikin tanda tangan, ditandatangani oleh agen. Nah, ketika terjadi permasalahan diberikan tanggung jawab kepada nakoda. Karena nakoda yang tanda tangan. Semestinya nakoda yang tanda tangan, tapi fakta banyak berbagai alasan, kadang-kadang itu tidak ditangani oleh nakoda. Tetapi surat persetujuan berlayarnya terbit. Nah, anehnya lagi, semestinya ketika SPB terbit, Sabandar sebagai yang dimandatkan untuk pengawasan harus mengecek. Jangan terlalu percaya dengan apa yang dibilangkan. Apa saja yang harus dicek seharusnya? Ya seperti kelengkapan dokumen, kelengkapan pengawakan, kelengkapan alat keselamatan. Itu kelayakan kapal juga termasuk? Iya, termasuk. Jadi ada checklist itu diserahkan ke Sabandar ke SPB. Semestinya kan diadakan dulu pengecekan oleh Sabandar untuk sebagai badan instansi pengawas. Nah, baru diterbitkan SPB. Ini salah satu di sini nggak ada. Jadi makanya kadang-kadang seperti bilang Pak Rusdi, nakoda lah pihak yang paling gampang untuk ditunjuk hidungnya. Nakoda pihak yang paling gampang ditunjuk hidungnya, bahkan Pak Sis sebut di kambing hitam. Apakah ini fair dalam penetapan tersangka hanya satu? Gini Mbak Eva, keselamatan pelayaran itu harus bersifat kolektif. Yang bertanggung jawab itu harus kolektif. Ada tanggung jawab nakoda, ada tanggung jawab perusahaan, dan ada tanggung jawab Sabandar sebagai pengawas. Jadi nggak bisa semua tanggung jawab itu dilimpahkan ke nakoda. Perusahaan misalkan, apakah kru-kru yang ABK tadi, yang direkrut oleh perusahaan, ditempatkan di kapal itu sudah memenuhi? Apakah dia punya basic standar training? Apakah dia punya seperti yang saya bilang tadi CCM? Kalau seandainya mereka mendapat pelatihan BST atau CCM tadi, mungkin bisa diminimalisir. Oke. Itu kan tadi kita dari beberapa video yang beredar kita lihat, sepertinya tidak ada kru yang ABK yang mendapat pelatihan CCM. Jadi ini masalahnya di aturan yang lemah atau pengawasan yang lemah. Nanti kita akan bahas lagi ya. Tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report. Untuk memenuhi aspek safety, apa saja yang harus dipenuhi di pelayaran Indonesia, Pak Sofyan? Yang terpenting itu pelatihan untuk para ABK. Itu perlu kita evaluasi. Badan-badan diklat melaksanakan pelatihan. Ini banyak terjadi sekarang, Mbak. Bahwa sertifikat safety itu setiap 5 tahun ada yang wajib 5 tahun direlokasi. Tapi yang ada sekarang cuma pelaut itu ganti kertas saja.
Seharusnya mereka harus di-repressing. Kadang-kadang di kapal kan ada yang namanya drill. Drill itu latihan. Kadang-kadang kapal tidak laksanakan. Nah, mereka harusnya ketika 5 tahun itu mereka harus direpress lagi. Tapi faktanya yang ada di Indonesia kadang-kadang cuma ganti kertas saja. Maksudnya ganti kertas saja? Ganti sertifikat saja. Datang ke badan diklat, tapi bayar, tidak melakukan pelatihan. Tidak itu yang perlu kita dievaluasi di Kementerian Perhubungan, bahwa sertifikat yang wajib direpresi mereka harus duduk atau mereka harus di training lagi untuk refresh pemikiran mereka. Oke, selain tadi sertifikat CCM, apa lagi yang harus dipenuhi oleh ABK? Ada namanya basic safety training, ada juga yang namanya firefighting, ada advanced firefighting. Banyak, Mbak. Untuk saya rasa untuk kelas rating itu aja ada 10 sertifikat minimum. Oke, jadi kalau melihat ini, bagaimana kualitas SDM pelayaran Indonesia, Pak Sofyan? Kalau kita bilang rendah nanti itu artinya pada saat ada serikat pekerja ya kan, nggak mungkin. Tapi ya yang perlu kita tingkatkan itu ada pelatihan keselamatan itu, pelatihan safety itu. Kalau dibandingkan Pak Sofyan, bagaimana manajemen pelayaran Indonesia dengan negara lain yang harus bisa menjadi catatan perbaikan untuk manajemen pelayaran Indonesia? Saya bicara terkait safety saja, jauh berbeda, Mbak. Di Indonesia itu mindset atau budaya pentingnya keselamatan itu masih kurang. Selain kejadian-kejadian ini, ada lagi satu kejadian yang sering terjadi. Banyaknya ABK kita yang meninggal dalam ruang tertutup, masuk dalam tangki. Karena gas beracun, mereka main masuk saja, tidak pedulikan kesehatan, karena takut diberhentikan, dia masuk. Yang anehnya lagi, kawan yang di atas itu ikut turun. Artinya memang mindset pentingnya keselamatan itu masih kurang di Indonesia. Itu yang perlu kita. Kemudian di kapal itu ada yang namanya International Safety Management Code. Itu harus dilaksanakan. Tapi faktanya mungkin perusahaan itu punya manual, tapi implementasi mungkin nggak ada. Contohnya seperti adakan latihan-pelatihan itu. Misalkan setiap kapal itu ketika krunya berganti 2/3%, harus ada namanya latihan boat drill. Tapi mungkin nggak dilaksanakan. Kalau seandainya sering dilakukan pelatihan, itu akan merubah mindset kan, awareness-nya terhadap emergency situasi. Oke, jadi ini salahnya di mana, Pak? Pengawasannya yang lemah atau aturannya yang tidak ada atau sangat lemah? Kalau pengawasan. Aturan kalau Indonesia sudah lengkap. Aturannya sebetulnya sudah lengkap ya? Sudah lengkap. Kalau untuk keselamatan ya, di Kemenaker kita punya yang ketiga, ada juga konvensi 187 untuk ketiga. Tapi kan di Indonesia implementasinya yang kurang. Itu yang perlu dievaluasi. Oke, baik. Catatan Anda untuk operator, regulator, dan juga penegakan hukum, Pak Sofyan. Karena dari tadi Anda juga menyoroti soal penegakan hukum yang seolah hanya berhenti di nahkoda saja. Iya, Mbak, selain dengan case yang ini, yang saya sana, dalam beberapa terakhir ini, saya juga lagi handle sebuah case, itu hilangnya kapal LCT Cita 20 di Papua. 12 orang anak bangsa hilang dengan kapal. Sampai saat ini, pemerintah nggak ada apa-apa. Kami sudah 2 kali mediasi di perhubungan laut, tidak ada solusi. Nah, anehnya, ketika ini berapa hari kejadian, polisi bisa menetapkan tersangka nakodanya. LCT Cita 20, hampir 1 tahun, 1 tahun lebih. Tidak ada yang tersangka. Mungkin karena kaptennya hilang. Kalau seandainya kapten hidup, mungkin kapten jadi tersangka. Karena yang paling gampang ditunjuk hidup adalah nakoda. Sampai saat ini, sah bandarnya aman, pengusahanya pun aman. Itu, Pak. Jadi perlu penegakan hukum itu yang tegas. Harus sama, equality before the law. Itu harus dilanjutkan. Jangan hanya kepada nakoda, hidung tertunjuk. Pengusaha dan sah bandar sebagai pengawas juga harus diawasi. Terakhir, Pak Sofyan? Kita harus mencanangkan budaya keselamatan di dunia maritim kita. Oke, nggak bisa ditawar lagi ya, mutlak ya. Oke, baik. Mindsetnya itu harus kita tanamkan untuk para ABK kita. Baik, terima kasih Pak Sis, terima kasih Pak Sofyan sudah bergabung bersama kami. Tentu keselamatan pelayaran adalah hal yang mutlak, tidak boleh ditawar. Kemudian kerjasama antara operator, regulator harus rentak bersama-sama agar zero accident ya. Zero accident itu yang paling penting. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Special Report.